Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Mahendra selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di acara PIM yang ketiga. Untuk hari ini temanya Book Talk, sharing dari buku Ibu Firda yang berjudul Sinergi Sukses Integrasi Manajemen Risiko Mutu Inovasi di Proyek Konstruksi Gedung, dan juga akan didampingi oleh moderator kita, oleh Mbak Ayu. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan pembukaan dari Bapak Nur Rohman selaku Manajer Pusat Informasi Manajemen. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Pak Mahendra, Kepala Sekolah Tinggi, yang terhormat Ibu Firda, yang terhormat Ibu Ayu sebagai moderator, dan Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa S1 dan S2. Terima kasih sudah bisa hadir hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, Book Talk kita hari ini akan membahas buku berjudul yang sudah disampaikan tadi, bahwa buku berjudul Sinergi Sukses Integrasi Manajemen Risiko Mutu Inovasi di Proyek Konstruksi Gedung. Buku ini ditulis langsung oleh Ibu Firda, dan beliau juga yang akan membahas bukunya pada hari ini. Semoga apa yang nanti disampaikan Ibu Firda dengan bukunya bisa menambah pengetahuan kita tentang konstruksi, perencanaan, dan risikonya. Nah, sedikit kami informasikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin belum mengetahui beberapa koleksi kami yang tersedia di perpustakaan saat ini, yaitu buku-buku cetak populer dan teks sebanyak 12.000 judul lebih terkait dengan manajemen dan bisnis. Lalu juga kita punya jurnal ilmiah terbitan dalam dan luar negeri. Kita juga menyediakan repository skripsi dan tesis mahasiswa. Lalu ada disertasi, working paper, dan prosedur digital yang kita miliki. Lalu ada juga kita sediakan video tokoh bisnis dan video bahan-bahan training. Kami juga melanggan jurnal online Progress dan Emerald. Lalu juga kita melanggan e-book dari penerbit McGraw-Hill, Pearson, dan Wiley yang sudah terintegrasi dengan LMS. Kami juga melakukan beberapa pelayanan, diantaranya pelayanan sirkulasi baik dengan peminjaman maupun pengembalian buku, pelayanan rujukan referensi terkait dengan permintaan informasi manajemen dan bisnis, lalu pelayanan audiovisual, pelayanan pengecekan plagiarisme, dan pelayanan bebas pustaka untuk mahasiswa yang akan lulus. Kami juga memiliki beberapa fasilitas, Bapak Ibu, di sini diantaranya ruang baca audio di sebelah kanan, lalu ada ruang amphitheater juga di sebelah lengkap ini, dan komputer penelusuran di belakang untuk melakukan penelusuran informasi. Untuk pelayanan perpustakaan, kami buka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 8 sampai dengan 9 malam. Untuk hari Minggu dan libur nasional, kami tutup pelayanan. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa setia mengikuti sampai dengan akhir acara. Sekali lagi terima kasih sudah bisa hadir hari ini, dan semoga kegiatan ini bisa menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nur Rohman. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu langsung kita mulai untuk acara ini. Saya serahkan kepada Mbak Ayu selaku moderator. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan sambutan dari Pak Mahendra selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ini acara ketiga ya di PIM. Di pertemuan sebelumnya saya tekankan satu hal, ribuan tahun yang lalu yang namanya perpustakaan itu isinya filsuf, Socrates, Plato, Aristoteles, you name it, you have it. Nama-nama itu adalah simbol dari kecerdasan dan kebijaksanaan. Ada dua, nggak bisa sendiri-sendiri. PPM ini perpustakaannya tidak sebesar kampus-kampus yang sudah universitas.
tapi ini mencetak selama hampir 57 tahun. Ya, hampir 57 tahun itu orang-orang yang sekarang ada di kementerian, ada di corporate, ada entrepreneurs, ya. Dan saya yakin ini akan semakin besar. Hari ini kita mendapatkan masukan atau sharing dari buku yang sangat penting, bukan hanya untuk akademik, tapi untuk praktisi juga. Congratulations, Dr. Firda Basbeth, yang hari ini bukunya udah yang kesekian, saya yakin kebetulan IPB sudah menerbitkannya. Ini nggak kaleng-kaleng jelas ya. Nanti kita akan mendengarkan dari beliau dan apa yang bisa buku ini berikan insight buat kita. Sebagai informasi, bulan depan saya sudah bikin janji dengan Google dan mitranya Google untuk mengadakan di sini workshop bagaimana menulis e-book. Ada yang tertarik? Ya. Karya Anda self-publish, Anda bisa minta ISBN juga, tapi ada terms and condition-nya. Menulis dan diterbitkan di Google Playbook. Saya sudah ada 9 judul di sana, 5 sekarang lagi tayang, 4 di Switch, jadi kontak ganti. Juga saya sudah bekerjasama dengan Gramedia untuk proyek Papim X di PPM. Jadi buku-buku pilihan dan buku-buku populer non ilmiah, tapi manajemen dan bisnis akan dipertimbangkan untuk terbit bersama mereka. Ini juga bukan kaleng-kaleng. Saya sudah beberapa buku terbit dari grupnya Gramedia, tahun ini 2 buku akan terbit. Dan itu untuk menggerakkan Anda semua yang rajin membaca untuk juga mulai menulis. Bagikan passion Anda, bagikan apa yang Anda lihat tentang dunia ini pada orang-orang lain. Siapa tahu itu berguna dan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih juga kepada para tamu dari luar. Ada Mbak siapa tadi tamunya, Bu Firda, Mbak Yohana, ada Pak Heri, ada yang lain-lain juga para mahasiswa. Senang sekali. Next time ajak teman sebanyak mungkin. Kapasitas sekarang bisa naik berapa? Bisa 40 bisa? 40 bisa. Nanti mungkin minggu depan saya akan buka yang untuk pelatihan dengan Google, first come first serve ya, 40 orang. Karena akan ada teknis dan non teknis, mungkin kita juga perlu ada coret-coret nanti dipersiapkan. Ini elit sekali. Saya sudah mengadakan bersama Google 14 kali di beberapa kampus. Ya, saatnya PPM juga. Terima kasih. Selamat kepada Mbak Firda, thank you Mbak Ayu yang hari ini juga ikut pemandu, dan juga tim-tim yang luar biasa. Terima kasih, saya kembali kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Baik Bapak dan Ibu, kami akan mulai untuk sharing book talk dari karya Ibu Firda. Baik, langsung saja Mbak Ayu, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan tamu yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk hadir di Book Talk bersama Bu Firda. Sebelumnya mungkin ada beberapa yang sudah mengenal Bu Firda, tapi ada yang belum kenal lebih jauh nih. Sebenarnya siapa sih Bu Firda itu? Ini saya jelaskan sedikit tentang profil beliau ya. Jadi namanya itu Dr. Insinyur Firdaus Basbeth MM. Kalau dilihat dari namanya, Ibu ada keturunan Arab-Arabnya ya Bu ya. Oke, nah beliau ini seorang pembicara, trainer, dan juga dosen di BPM School of Management di Jakarta. Kalau untuk mata kuliah yang diajarnya itu ada beberapa, seperti strategi manajemen, desain inovasi, metodologi penelitian bisnis, dan juga marketing strategi. Mata kuliah ini untuk program sarjana dan juga pasca sarjana ya Bu ya. Jadi untuk S1 dan juga untuk S2. Tapi ternyata sebelum jadi dosen, beliau ini juga pernah loh kerja sebagai praktisi di berbagai industri. Salah satunya itu ada perusahaan kimia, konstruksi, pertambangan, dan juga perminyakan. Makanya ini Ibu menulis buku tentang konstruksi karena Ibu pernah bekerja di konstruksi ya Bu ya. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai dekan fakultas di Universitas Binawan. Fakultasnya itu Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Kemudian beliau juga pernah mengajar di berbagai perguruan tinggi seperti STM IPNI, Universitas Malaysia Kelantan, Universitas Bakri, bahkan sampai ke School of Business Management di ITB. Nah, minat penelitian beliau itu ada pada bidang strategi manajemen seperti yang beliau ajarkan sampai sekarang itu mata kuliahnya, kemudian kewirausahaan, teknologi, bahkan juga beliau sekarang merambah ke ketertarikannya
terhadap supply chain management ya Bu ya. Ada beberapa jurnal beliau juga tentang supply chain. Mungkin itu saja profil singkatnya dari Bu Firda yang sekarang akan membedah bukunya tentang sinergi apa Bu, saya lupa. Sinergi sukses, integrasi manajemen resiko, mutu, inovasi di proyek konstruksi gedung. Sebenarnya saya juga sempat membaca dan tertarik nih antara integrasinya manajemen resiko dari keuangan, kemudian mutu itu sebenarnya dari operation dan juga inovasi. Daripada kita berbahasa-bahasa lebih lama, langsung aja kita mendengarkan lebih lanjut tentang apa sih yang dituliskan oleh Bu Firda ini di dalam bukunya. Kita sambut dulu dong Bu Firda, tepuk tangan dong teman-teman Bu Firda. Silakan Bu Firda. Terima kasih Ayu rupanya udah mengenali bahwa ada keturunan dan memang di sana nama Firdaus itu adalah perempuan gitu ya. Jadi waktu saya ke Yordan kemarin saya bilang di Indonesia itu Firdaus laki-laki. Wah, mereka harus tanya ke kita dulu sebelum memberi nama laki-laki ke Firdaus. Terus terima kasih sudah datang untuk membedah. Sebenarnya yang membedah nanti ada Roy Sembel, dia sedang di bawah kelihatan lagi cari-cari gedung. Prof. Sembel kalian sudah dengar mungkin ya, apa namanya, profesor di finansial dan dia juga banyak berkecimpung di akademik. Terus sebelum kita mulai, karena kalau saya menulis terus saya membedah sendiri, mengapresiasi sendiri, mengkritisi nanti bisa bias gitu ya. Dan saya sudah meminta Prof. Ari Muhtar Teju, itu pendiri Encona Engineering. Saya bisa datang ke rumah beliau, meminta kata pengantar. Di depan itu ada kata pengantar dari beliau. Umur beliau sekarang 83 tahun, dia menghabiskan waktunya itu di MIT dan mendirikan beberapa gedung di beberapa negara bagian di sana. Kemudian ketika membaca buku saya, beliau berkenan memberikan kata pengantar dan mau diwawancara karena tidak bisa hadir karena usia beberapa juga. Mungkin bisa langsung disetelkan video klipnya. Di tempat ini sudah dilakukan riset juga ada beberapa, ada sampai tingkat 5 dan saya melakukan itu di beberapa proyek konstruksi. Ternyata rata-rata di Indonesia itu baru sampai angka 3 saja. Nextnya ini tadi manajemen mutu sudah selesai. Satu quotation yang dari Taylor Swift itu ya, untuk penggemar Swiftie, I'm intimidated by the fear of being average. Jadi kalau dia merasa hanya rata-rata aja itu dia nggak suka gitu, dia ingin lebih baik daripada hanya average saja. Dan itu memang continual improvement adalah hari ini harus lebih baik daripada hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau nggak suka rata-rata ada filmnya di Indonesia, filmnya agak lain namanya. Oh, betul. Bener kan? Ya. Penyanyinya adalah Prof. Roy. Ini mengenai rapid eksperimen ada di buku itu dijelaskan bagaimana mutu itu didesain gitu. Jadi kalau Anda punya satu tempat yang berisi ada manik-manik merah dan manik-manik putih, terus kemudian diberi tugas untuk menyerok hanya yang putih saja, seberapapun skillful Anda gitu ya, seberapapun pandainya orang bekerja di satu perusahaan, kalau sistemnya nggak baik gitu ya, maka apapun yang dilakukan pasti akan mengandung kesalahan. Jadi tugas manajemen, ada manajemen kan di sini ada, untuk membuat sistem sebaik mungkin supaya orang yang bekerja di situ menghasilkan kesalahan yang sesedikit mungkin. Itu adalah prinsipnya Edward Deming, guru politik guru yang pertama gitu ya. Dia pindah ke Jepang karena tidak disukai di Amerika, malah dia membalikkan industri di Jepang itu menjadi nomor 1 mengalahkan Amerika. Nextnya sayang, di definisi mutu tadi sudah.
Ya, terus next inovasi, nextnya tadi sudah saya ceritakan bahwa next. Nah, ini masih berpikir linear bahwa tiga hal ini menyebabkan kinerja proyek menjadi baik gitu ya. Nextnya, ini adalah model sistem dynamic atau sistem thinking dan sistem dynamic, bagaimana ada balancing loop. Terus kemudian lagi, nah ini fenomena pengisian air ke dalam gelas sampai penuh. Kalau kita berpikir linear hanya saat ada kelihatan dua variabel aja, tetapi berpikir sistem itu menghasilkan sistem yang penuh gitu ya. Ada water loop, ada perceived gap, kemudian keputusan yang akan diambil. Nextnya, jadi kalau digrafikan itu struktur fenomenanya. Ada sumber air, kalau sumber airnya terus sedikit, terus lagi ngisi, tiba-tiba mati gitu ya. Terus kemudian itu adalah merupakan suatu fenomena. Nextnya sayangku. Dan akhirnya akan menghasilkan sebuah grafik yang sama sekali tidak linear, yang berbeda gitu, dengan hanya berpikir linear, Y sama dengan AX plus B, which is itu adalah regresi linear yang dianut oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia misalnya ya. Berapa ininya, coba nggak percaya tanya Prof. Roy itu bolak-balik ya. Menjadi pembimbing dari regresi linear atau structural equation modeling. Nextnya, itu saja dari saya, mudah-mudahan memberikan manfaat, ada sesuatu yang bisa diambil. Ini adalah quote terkenal daripada industri konstruksi, my building will be my legacy. Itu bisa siapa saja, they will speak for me long after I'm gone. Itu saya, kalau ini jadi buku, jadi my book is will be my legacy. Kalau saya misalnya nggak ada, ini akan will speak for me after I'm gone. Nextnya, saya mengajak juga beberapa teman di sini untuk kolaborasi membuat buku, karena tiga hal ini ternyata tidak saja akan menjadi kunci keberhasilan di industri konstruksi, tapi di industri lain, bisa industri pariwisata, industri apa namanya, manufacturing, bisa baik produk maupun jasa. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Ini ada beberapa foto selama di Seattle, dari Amazon, ada di Microsoft, ada di Google. Kalau mau ikut kita pergi ke sana lagi, sana-sana. Oke, terima kasih. Saya persilakan, kembalikan lagi ke Ayu yang cantik kita. Ibu Firda atas pemaparannya sangat menarik sekali ya. Tepuk tangan lagi dong buat Bu Firda. Saya ingin menyambut kembali satu tamu lagi spesial yang akan nanti menjadi testimoni untuk bukunya Bu Firda. Selamat datang Profesor Insinyur Roy H.M. Sembel, MBA, PhD, CSA, CIB. Selamat datang Prof. Iya, jadi saya jelaskan singkat ya profil beliau ini. Beliau ini merupakan profesor di bidang finance ya, Prof ya, dan juga investment. Beliau juga merupakan seorang co-founder dari Proud Media Group. Kemudian beliau juga memiliki berbagai senior posisi ya di Bank Niaga, di McKinsey, bahkan di Bank Amsterdam. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai seorang Director of the Jakarta Future Exchange. Dan beliau memiliki alma mater dari berbagai negara nih ya Prof ya. Ada dari University of Pittsburgh, Pennsylvania. Maaf, Prof. Pennsylvania, the Wharton, I'm sorry. The Wharton School, University Pennsylvania. Kemudian the Rotterdam School of Management. Dan juga IPB Bogor ya Prof ya. Mohon maaf saudara-saudara. Dan sekarang ini Profesor Di next aja tuh ada CV-nya biar. Oh iya. Nah ya. Kira-kira gitu ya. Ini berikut tampilan profilnya dari Prof Roy ya.
Dan saya mau menjelaskan juga bahwa beliau ini sekarang masih aktif ya, Prof ya, Apa tuh? Masih aktif ngapain? mengajar, Ya iyalah. mengajar di IPMI International Business School. Pernah ngajar di PPM kok Oh tahun ya, 1997. wah, saya mah belum lahir. Oke, itu ada beberapa bidang yang Prof ajar ya tentang finance, investment, international Ya, finance, risk management, business valuation, merger acquisition, international business. Wah, banyak banget nih Prof. Pokoknya tentang intinya tentang finance, bahkan ada metodologi juga ya Prof ya, quantitative ya, analysis, kemudian managerial economic, managerial accounting, bahkan sampai ke entrepreneur. Ya Prof ya. Mungkin betul. suatu hari kapan-kapan bisa kali Prof jadi GL di PPM lagi. Oh, siap. Selalu Oke. siap kok. Mungkin itu saja profil singkat dari Prof. Roy. Langsung aja kita akan mendengarkan terkait testimoni beliau setelah membaca dari bukunya Bu Ya. Firda. Silakan Prof. Roy. Oke, jadi ada 3 kata kuncinya ya, ada risk, ada RMI lah pokoknya disingkatnya gitu ya, tadi sesuai dengan judulnya. So, ada mutunya dan ada inovasinya. Oke, next. So, jadi kalau misalnya dihubungkan dengan konstruksi gedung, pasti ada beberapa isu besarnya nih ya, yang nantinya Anda bisa lihat juga di buku itu, ada beberapa item yang bisa tercover dengan secara terintegrasi ya. Mulai dari apa tuh, bencana alam. Ya. Kemarin kayaknya ada angin puting beliung di mana tuh, di Ranca Ecek atau mana ya. Terus kalau gedungnya pada hancur semua tuh, itu bicara tentang bencana alam ya. Kemudian ada isu sosialnya juga yang pasti itu ya. Kalau misalnya bangun di satu tempat tapi tidak memperhatikan sekelilingnya kan bisa jadi protes kayak kiri kanan ya. Oke, tahun lalu di samping belakang rumah saya kebetulan temboknya mepet itu lagi bangun rumah baru tapi geduk-geduknya itu temboknya saya kegedok-gedok. Waduh, saya datengin, saya marahin, cari teknologi yang lain, cek. Akhirnya oke dicari ya jalan tengahnya. Kalau enggak kan tembok saya rubuh tuh digedor-gedorin kan. Anyway, kemudian ada isu lingkungannya juga yang pasti ya. Ya. Kemudian ada isu estetikanya ya, supaya jadi bagus. Kemudian bagaimana nanti penghuninya atau penggunanya jadi nyaman. Dan tentu pada gilirannya ada isu komersial ekonominya ya. Apakah membawa nilai tambah dari segi komersialnya atau tidak bangunan tersebut, konstruksi bangunan tersebut, terutama kalau nanti arahnya kepada bangunan komersial. Next. Nah, tentang risiko, pernah ada dengar tentang Murphy's Law? Tahu Murphy? Murphy itu asalnya dari Eddie Murphy. Oh, bukan Eddie Murphy yang sama Beverly Hills Cop. Ini angkatannya pasti beda nih. Yang ngerti cuma Pak Hari kan. Oke, anyway, katanya if anything can go wrong, it will go wrong. Ditambah in the worst possible way. Nah, kalau nggak ada manajemen ya dan seterusnya dan seterusnya. Ini kelihatannya pesimis-pesimis, udah pesimis-pesimis saya dibilang, waduh, ya kamu terlalu optimis Murphy. Orang pesimis saya dibilang optimis, gimana yang pesimisnya gitu ya. Oke, next. Nah, kalau risk manajemennya ini memang ya isu yang paling penting di zaman sekarang nih ya, karena banyak keterkaitannya dengan macam-macam, mulai dari kompetisinya, mulai dari apa namanya regulasinya dan lain-lain ya. Ini ada yang menyebabkan menjadi makin penting risk manajemennya. Next. So, kalau bicara risk management ada yang namanya risky business ya. Kalau risky bisa berarti rezeki, tapi risky juga bisa berarti downside-nya. Ada dua sisi kan. Risky itu bisa ada singkatannya RISKY ya. Random incidents sometimes kill your business. Kalau kamu nggak siap-siapnya, makanya perlu ada yang jagain. Selain ada yang gas, harus ada yang rem juga ya supaya seimbang tuh ya. Next. Apa sih definisinya risiko? Banyak kalau di Google ada mungkin ribuan definisi, tapi yang saya suka yang simple gini. Any issue which could impact your company ability to meet apa itu yang ngerti bahasa Inggris ini? Ngerti? Wah, saya nggak gitu gampang percaya. Coba saya tes apa bahasa Inggrisnya keset. Nah, jago-jago semua kayaknya. Udah, kalau gitu bisa lanjutnya. Jadi bisa mempengaruhi pencapaian objektif bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah ya. Ada upsides, ada downside-nya. Oke, next. So, ada beberapa komponen dari risiko, ada sisi hazard-nya, bahayanya, dan ada uncertain outcome-nya, tapi juga ada opportunity-nya ya, ada kesempatan untuk tambah bagus lagi. Next.
Nah, kalau ini risk assessment ada tahapan-tahapannya, mulai dari identify, kalau udah identify mau di-handle atau enggak. Nah, kemudian di-assess impact-nya dan seterusnya, manajemen responnya dan seterusnya ada siklusnya lagi ya. Next. Nah, tadi tentang ya, R-nya, sekarang tentang M-nya, mutu. Bukan mutu artinya muka tua ya, ini mutu ada artinya quality. Nah, quality itu tadi udah disebut tuh Philip Cosby ya. Itu katanya gini, yang main Cosby Show ya. Itu lain yang main Cosby Show. Ini yang cuma angkatan kita yang tahu. Ini Pak Hari masih ingat nggak ada Cosby Show? Anyway, oke, ini ada definisinya Pak Edward. Yang saya senang dengan Pak Edward Deming itu ada kurvanya ya. Nggak ada papan tulis ini bisa saya coret-coret nggak bisa. Jadi kalau sumbu vertikalnya sama sumbu horizontal, sumbu vertikalnya ada rupiah atau dolarnya, ya. Sumbu vertikalnya adalah defeknya, kerusakan, ya. Jadi kurvanya kayak begini nih, ya, kurva begini. Katanya kalau mau defeknya makin mendekati nol, maka cost per unitnya akan naiknya tinggi, gitu ya, begitu. Nah, gitu. Jadi kayak begini. Nah, tapi di Amerika itu kurvanya jadi kurva statis, gitu ya. Nah, tapi Deming nggak percaya dengan kurva statis. Dia bilang bahwa kalau kita bisa terus memperbaiki diri, maka kurvanya bisa bergeser ke arah nol gitu ya, ke arah kiri bawah gitu ya. Jadi dengan demikian di Amerika sudah zona nyaman tuh tahun 60-an, 70-an ya. Pokoknya udah kita cukup lah dengan defect yang sekitar 5%-an, dengan cost yang sekian, tapi kita bisa jual dengan harga sekian, margin masih tinggi. Kita kan super power. Tapi di Jepang dengan adanya Deming itu terus berpikir untuk memperbaiki diri sehingga kurvanya bergeser ke arah kiri bawah gitu ya. Jadi dengan demikian dengan mutu yang lebih bagus, defectnya lebih kecil, tapi cost-nya juga jadi bisa lebih kecil. Jadi ada pergeseran kurvanya, bukan pergerakan sepanjang kurva, tapi pergeseran kurvanya ke kiri bawah. Makanya Jepang jadi menang tuh tahun 80-an ya. Itu tentang quality dan seterusnya. Next. Nah, ini ada dimensinya quality. Kalau mau bikin riset tentang dimensinya quality, ini ada macam-macam kayak gini ya. Oke, oke, next-nya aja. Kemudian ada step by step-nya. Nah, kalau tentang quality, tadi ada risk, ada quality, digabung jadi quality risk management. Ini ada tahapan-tahapannya yang mengacu pada tahapan risk-nya juga, tapi nanti ujungnya adalah ke arah quality-nya. Next. Oke, nah kalau misalnya construction, nah sekarang dia arahkan ke construction, ya ini ke construction quality control. Nah ini bisa dilihat sendiri langkahnya, ya, step by step-nya, saya nggak usah terangkan satu persatu. Ya, next. Right. Nah sekarang bicara tentang inovasi. Nah terakhir kan ada R, M, dan I, inovasi. Kalau bicara tentang inovasi, bukan hanya tentang creativity, karena creativity itu baru asalnya, awalnya. Kalau cuma kreatif, cuma jadi seniman kayak saya akhirnya ya. Seniman. Kalau mau jadi pebisnis harus sampai inovasi, sampai ujungnya ada kata-katanya. Itu kata-katanya itu bukan cuma sekedar penemuan ide gagasan, tapi harus bisa digunakan, berguna dan telah diterapkan. Nah itu dia bedanya inovasi sama creativity atau mungkin invention biasa gitu ya. Harus sampai kepada ujungnya gitu. Oke, next. Oke, jadi ada eh, sebelah atasnya baru sampai ke penemuan ide, gagasan, praktek, objek dan seterusnya. Tapi yang membedakannya adalah yang bawah tuh. Diadopsi, dijalankan, implementasi, diperkenalkan, berguna kepada penggunanya sampai kelihatan ada kegunaannya itu. Baru sampai ke inovasi ya. Next. So, inovasi sendiri ada yang inovasi yang bersifatnya incremental, ada yang bersifat radikal, ada yang proses, ada yang produk. Jadi ada ini kalau konsultan tuh senang dengan matriks ya. Dulu saya pernah jadi konsultan. Dulu waktu tahun 98 sampai 2001, 97 kan ngajar di PPM, 98 itu direkrut sama McKinsey & Company, waktu itu lagi krisis perbankan di Indonesia itu ya. Jadi 98 sampai 2001 kerja jadi konsultan. Ya, senang pakai matriks kalau ke klien gitu ya. Eh, supaya gampang neranginnya. Padahal di belakangnya masih ada yang banyak. Tapi pokoknya kan ujungnya kelihatannya gampang gitu. Supaya cepat di-hire sama kliennya gitu. Oke, next. Oke, nah kalau misalnya manajemen risiko mutu inovasi, nih gabung nih kayak begini, ada sisi manajemen risikonya, ada mutunya, dan ada inovasinya. Ini jadi kompleks kalau kalau Anda nggak hati-hati nih bisa tergelincir kemana-mana. Next.
Nah, contohnya kalau pendekatannya tidak terintegrasi kayak gini nih, lagi konstruksi rel kereta ya. Pihak yang sini merasa sudah selesai kerjaannya. Pihak sini juga merasa selesai. Begitu disambung bahasa Betawinya, jaka sembung makan permen. Ah, pinter, cakep. Jadi kayak gini, makanya perlu yang terintegrasi pakai sistem thinking dan lain-lainnya. Next. Nah, kalau misalnya kita mau mengembangkan suatu aktivitas yang arahnya sistem thinking, ini perlu ada pendekatan terintegrasi. Pilarnya yang disambungkan mesti banyak, mulai dari pilarnya brainware. Brainware itu adalah human capitalnya orangnya, ya. Harus punya kualitasnya, kompetensinya, motivasinya, dan integritasnya ya. Kemudian berikutnya software itu adalah software bukan berarti software IT, tapi itu bicara tentang SOP di perusahaannya supaya ini bisa terlaksana dengan baik nih mutunya ya. Kemudian hardware ya tentu perlu ada teknologi yang mendukungnya dan semua infrastruktur kerasnya yang menunjang apalagi kalau dibikin bangunannya gitu ya. Dan marketware itu adalah produk dan jasa yang dipasarkan yang benar-benar sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan konsumennya, baik kebutuhan yang kelihatan langsung, yang tangible, maupun yang intangible, itu yang tersembunyi, hidden gitu ya. Tapi begitu ditemukan, wah itu bisa jadi sumber rezeki yang besar. Nah, fungsinya leadernya ini adalah merajut semuanya sehingga terciptalah culture yang RMT tadi ya. Harus sampai jadi culture, kalau nggak sampai jadi culture itu cuma sementara balik lagi. Dan diperlukan kolaborasi, ya. Tadi disebutkan beberapa kali kata kolaborasi ya. Karena nggak bisa sendirian kalau untuk merajut hal yang kompleks ya. Kalau sendirian kita sehebat-hebatnya pasti terbatas. Jadi perlu ada kolaborasi itu ya dengan ekosistemnya ya. Nah, yang pendekatannya ekosistemnya, strategi ekosistem next. Jadi dengan hal yang kompleks ini solusinya gimana? Pusing kan? Nah, ini dia solusinya. Next. Nah, baca bukunya, itu solusinya. Oke, beli dan baca bukunya, beli untuk teman-temannya juga supaya lingkungannya kita juga jadi sama-sama mengerti dan akhirnya bisa kerja sama dengan baik. Oke, next. Nah, dari saya terakhir ada pesannya The Best 8H yang selalu setelah ada pemaparan pasti belakangnya ada ini nih. Apa tuh BEST dan 8H? Next. B yang pertama, be hopeful dan helpful. Karena ada banyak opportunity di sekitar kita. Apalagi Anda nih masih muda, masih muda, kita juga masih muda sih sebenarnya. Kita semua masih muda, jadi masih banyak waktu untuk mendapatkan hal-hal yang luar biasa di masa depan gitu ya. Nah, kita saling menolong satu dengan yang lain, helpful. Kemudian E-nya adalah engage, heart, head, dan hand. Kerja sepenuh hati, kerja cerdas, dan kerja keras. Dan S-nya adalah stay hungry, bukan cuma hungry di perut ya, tapi hungry di otak untuk selalu belajar untuk memperbaiki diri, improve kualitasnya diimprove, innovate dan lain-lain, dan harus enjoy prosesnya, harus happy gitu ya, biar belajarnya jadi lebih cepat dan lebih bisa diserap. Dan berkembangnya thrive-nya nggak bisa sendiri-sendiri, harus holistik. Nah, tadi ya mulai dari brainware-nya, software-nya, hardware-nya, marketware-nya, culture-nya, ekosistemnya ya, holistik seperti itu dan juga tadi RMI-nya. Nah, terakhir saya tutup pakai pantun ya. Pantunnya gini, sari jus pepaya, buah alpukat dan tomat, mari terus berkarya, tambah semangat dan sehat. Makan siri di tepi perigi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Thank you very much. Selesai. Wih, mantap banget. Makasih Prof. Roy. Kayaknya kalau Prof. Roy ngajar di PPM kayaknya seru banget nih, Prof. Iya udah pernah. Kan kalau yang muda-mudanya belum pernah. Oh iya. Oke. Tadi menarik banget ya testimoni dari bacaan bukunya Bu Firda oleh Prof. Roy. Dan sekaligus tadi sempat promosi juga ya Prof. Roy ya. Solusinya ternyata ada di buku ini. Makanya Bapak Ibu kalau ada yang tertarik terkait solusi tentang integrasi antara RMI tadi, segitiga bermuda yang sangat sakral ya Prof ya. Tentang resiko, kemudian mutunya dan juga inovasinya. Oh gitu.
masih ada sebenarnya yang di file tadi masih ada belakangannya, tapi setelah tanya jawab. Oke. Nah, daripada kita berbahasa-basi lagi dan mungkin para hadirin di sini juga udah penasaran nih mau nanya lebih lanjut tentang bukunya Bu Firda atau langsung nanya ke profnya juga. Boleh disilakan bagi peserta yang hadirin hari ini mau ada yang mau nanya? Wih, banyak nih, seru juga nih. Dari Mas dulu deh yang baju hijau. Mas Bram nanti ya. Oh, ada. Oke. Silakan. Namanya siapa Mas? Dari mana? Ya, saya namanya Albert. Saya kebetulan mahasiswa MMA 74, Bu. Oh, oke. Kebetulan lagi mau ngambil masalah risk juga nih untuk bahan tesis. Makanya begitu kemarin terima di email, wah cukup menarik nih Menarik ya. untuk ini. Oke. Jadi background saya kebetulan di konstruksi, Bu. Jadi sekitar 15 tahun pengalaman. Saya kebetulan di oil and gas juga. Saya di project manajemennya di lapangan. Jadi memang ketertarikannya itu basisnya selalu kalau bicara mutu, inovasi sama risk ini kan hubungannya sama cost. Ketika bicara cost ke manajemen, kita bicaranya pasti mau cari yang seefisien mungkin, karena hubungannya sebenarnya yang kemarin saya mau angkat itu bahasanya sebenarnya sebelum kita mau tender project, karena selalu yang jadi penggalang itu ketika kita mengakomodir risk-nya terlalu besar, cost-nya jadi tinggi. Terkait dengan mutunya, terus tadi kebetulan dibahas juga dengan Prof. Roy juga terkait dengan sosial community-nya, lingkungan, dan lain-lain yang perlu dimitigasi. Nah, ini selalu menjadi telur dan ayam nih, mana yang duluan kita harus penuhin, mana yang harus kita pertimbangkan supaya at the end-nya kita dapat harga yang cukup kompetitif untuk bisa kita submit. Karena at the end-nya ketika kita terlalu mempertimbangkan risk dan kita meng-acknowledge itu terlalu besar, begitu issued harga, ujung-ujungnya kalah. Tapi kalau kita sampai miss untuk memitigasi risk dan quality dan lain-lain, mungkin kita bisa menang, tapi ketika menjalankannya struggle nih. Itu yang selalu sampai saat ini menjadi bahan pertimbangan kami, dan kira-kira langkah yang pas gimana supaya ketika saya menyampaikan sesuatu ke manajemen untuk improvement ke depan itu, saya setuju karena memang sistem itu mendasari semuanya, terkait sama waste juga memang besar kalau di konstruksi. Nah, ini memang balancingnya ini, Bu. Dari buku ini kira-kira apa sih kiat-kiatnya untuk kita bisa efisien secara pertimbangan risk terhadap konstruksinya sendiri untuk project gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Albert atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana kiat-kiat untuk menjalankan tadi integrasi antara risiko, mutu, dan juga inovasinya, terutama untuk tadi Bapak kan juga berpengalaman di konstruksi ya. Itu silakan Bu Firda, mau langsung jawab? Atau ke asisten ahli saya dulu? Ya udah boleh. Jadi intinya itu dalam dunia nyata tidak ada yang ideal gitu ya. Selalu ada cari yang workable, oke. Nah, salah satu kuncinya adalah kolaborasi dan komunikasi ya. Jadi memang perlu dikomunikasikan kenapa harganya bisa segini, dengan catatan bahwa ini loh yang wajib adanya ini. Nah, kemudian setelah itu baru dipahami kalau nggak begini emang bagaimana, bahayanya ini. Nah, setelah dikomunikasikan dengan baik, maka harga menjadi sesuatu yang wajar ya. Kalau misalnya nggak dikomunikasikan why-nya, makanya kan ada tadi yang dimulai dengan start with why gitu ya. Kenapanya dulu harus diketahui. Kalau kenapanya belum diketahui, maka harga akan kelihatan tinggi. Tapi begitu udah diketahui bahwa ini kalau nggak dilakukan ini, maka akan potensi kejadian ini yang akhirnya akan melebihi apa namanya, cost-nya akan jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita tidak melakukan ini gitu ya. Dan tentu pada saat kita melakukan ini selalu harus ada inovasi supaya kayak Jepang tadi ya, makin lama makin ke kiri bawah kan. Jadi dengan defect yang lebih kecil, tapi cost-nya juga bisa lebih kecil, itu adalah hasil dari continuous improvement. Nah, itu pentingnya manajemen mutu, risiko, tapi dibarengi dengan inovasinya gitu ya. Continuous improvement, baik dari prosesnya maupun produknya. Nah, jadi kira-kira big picture jawabannya seperti itu ya. Ya, itu dari asisten ahli saya. Terima kasih. Ini kagak ada ceritanya Albert Einstein sama supirnya tuh. Kalau dari saya karena saya lama juga dulu di Leighton ya, jadi tergantung dengan siapa pemberi kerjanya, customernya siapa. Kita waktu itu ngerjain banyak dari proyek-proyek asing, dia akan melihat risikonya dulu, mitigasinya seperti apa gitu ya.
Dan walaupun tinggi, itu kita diambil sebagai apa namanya pemenang gitu ya, karena bisa misalnya kita ngerjain dulu Australian Embassy di Kuningan itu paling tinggi dan tapi diambil gitu. Jadi mereka tidak berorientasi pada cost saja. Lain dengan misalnya BUMN gitu. Misalnya saya pernah di Adikarya gitu ya. Itu dicari yang costnya terendah siapa. Jadi perhatikan siapa dulu pemberi kerjanya, terus kita main di situ balancingnya seperti apa gitu. Itu Mas Albert ya. Nanti ada kuis ya pemenangnya, dinner sama Prof. Roy. Siap, siap. Oke, terima kasih atas jawabannya Prof. Roy dan Bu Firda. Gimana Pak Albert? Masih ada yang mau dilanjutkan lagi? Ini kita sifatnya talk show aja nggak apa-apa ya. Ada yang mau ditambahkan lagi? Boleh, silakan. Soalnya kita online juga ada rekaman, iya nggak apa-apa ya Pak. Jadi mungkin tambahan sedikit, kira-kira kiat-kiat apa yang menjadi poin utama yang perlu kita antisipasi di depan? Misalnya kalau kita bicara, oh segi HSE kah, atau segi procurement-nya kah, atau segi engineering-nya kah, atau dari segi quality kah? Itu mungkin kalau dari pengalaman Ibu, mohon maaf bisa di-share kira-kira, oh yang paling penting kita untuk antisipasi di depan itu apa gitu, poin utamanya. Makasih. Oke, jadi ya Bu. Selalu dibilangnya sekali lagi kalau multinational company gitu ya bahwa risk itu di atas quality gitu. Jadi mereka menempatkannya itu di atas quality apapun ininya selalu risk itu nomor satu. Jadi QHSE-nya berapa, fatality-nya berapa apa itu mereka melihat gitu ya. Baru dilihat adalah quality-nya. Again depending on your customer gitu. Kalau mereka BUMN nggak mau risikonya terlalu tinggi di apa dimitigasi ya udahlah kalau misalnya purchasing-nya atau apa namanya bahan-bahannya yang murah-murah aja nggak apa-apa itu juga oke. Eh, untuk saya pribadi itu selalu risk nomor satu, makanya risk dulu baru mutu baru kemudian inovasi. Saya boleh tambahkan berdasarkan pengalaman bekerja di Indonesia selama 40 tahun terakhir. Yang paling penting tuh para pimpinannya main golf bareng. Itu pengalaman saya gitu sih. Kalau pimpinannya udah main golf bareng, menang lah udah. Oh iya silakan Mbak. Paham itu. Silakan. Izin Prof, Bu Mehmet, saya mau komen Albert ya. Saya pengalaman waktu di pemerintah, bagaimana konstruksi itu berjalan dengan baik. Saya bilang kepada yang membuat TOR, kebetulan saya punya arsitek juga, syaratkan metode membangun. Jadi bukan hanya hasil akhir. Gambar dari arsitek biasanya itu yang ditender, ya. Tapi metode pembangun kita syaratkan dan tingkat keselamatan kita syaratkan. Sehingga kontraktor yang abal-abal harus menghitung juga seperti itu. Nah biasa kan itu nggak dihitung. Sehingga menjadi murah, tapi kita lihat waktu proses membangun, materialnya berantakan. Saya membandingkan proses membangun Hotel Fairmont di GBK sama yang sebelah. Waktu Fairmont bangun, yang bangun Jepang. Nggak pernah ada pasir di luar, air di luar nggak pernah ada. Mereka mau menjalankan manajemen risiko dan Profesor Deming itu udah mungkin jadi murah, tapi dijalankan semua. Nggak pernah ada batu di luar seperti kalau kontraktor yang skala UMKM tuh. Ya saya juga di rumah ada tukang kadang-kadang pulang gergaji mereka tinggal di got gitu ya. Iya, palunya ketinggalan di mana gitu bisa satu maling gebuk saya kan. Nah, itu saya syaratkan sehingga saya kadang-kadang ikut merevisi TOR gitu, walau bukan tugas saya. Ya. Tapi karena saya ingin memberi contoh begini caranya kita melakukan yang baik gitu ya. Jadi kalaupun kita mau tender martabak, saya akan kasih TOR cara memasak martabak dan memilih telurnya. Begitu. Kalau enggak kita terjebak. Tapi memang banyak di tender-tender pemerintah ya lupa memberikan itu sehingga yang murah yang. Tapi sebenarnya kita bisa pakai sistem 70% quality sama 30% harga itu juga bisa. Tapi itu juga masih melenceng jauh. Ya ditambah kalau golfnya saya nggak tahu itu ya, Pak. Makasih. Mohon maaf kalau salah. Baik, terima kasih Pak Ari atas tanggapan dan sharingnya ya. Ini Bu Firda mau ngomong lagi. Nambahkan aja Pak Hari adalah dosen bisnis law, international business law ya. Beliau sekarang staf ahli Menteri Pariwisata, Ekraf.
Terus beliau anak diplomat, jadi hanya hidup di Indonesia itu 2 atau 3 tahun ya Pak. Oh, oke. Oke, tadi gimana Pak Albert? Tanggapannya udah ini ya, udah clear ya. Jadi, oh jangan. Jadi kalau misalkan untuk ditanya prioritinya, yang pertama itu risknya dulu ya Bu ya, baru diturunkan bagaimana kualitasnya dan dilanjutkan dengan inovasinya. Oke. Oh silakan silakan. Sedikitnya lah, saya juga punya usaha di bidang software. Jadi kadang-kadang saya ngasih tor kepada bohirnya. Saya bikinin tor karena bohirnya kadang nggak bisa bikin tor. Dan belum tentu saya menang. Tapi saya buat kantornya, ini loh kantornya harus begini. Nah, tapi saya di dunia software ya. Nah, kantornya harus begini. Walaupun saya belum tentu menang. Tapi pasti bohirnya ingat saya untuk suatu saat memenangkan saya gitu kan. Itu prinsip Pak Prof. Roy itu. Cuman saya nggak bisa main golf gitu aja. Oke, terima kasih Pak Ari. Oke, mungkin cukup ya Pak Albert ya, tanggapannya semoga bisa memenuhi ekspektasi jawabannya. Kemudian ada lagi yang mau tanya tadi Mas Bram, silakan. Cek. Terima kasih kesempatannya Mbak Ayu, Bu Firda, Pak Roy. Prof. Roy izin bertanya tadi kalau pertanyaannya dari Pak Albert sudah dari konteks industri ya. Kemudian izin mau bertanya dari aspek konseptualnya. Fokus saya sih waktu pas baca bukunya itu banyak pertama kali waktu skimming kan biasanya kita lihat gambar-gambarnya ya Bu. Yang paling menarik justru adalah model yang ditawarkan antara interaksi dari ketiga variabel ini, risiko, mutu, sama inovasi yang digambarkan dalam bentuk segitiga tadi gitu. Saya awalnya waktu pas datang ke sini berharap Bu Firda tuh bakal cerita segitiga itu, gitu. Tapi ternyata yang ditekankan adalah bagaimana shifting cara berpikirnya bahwa variabel itu jangan ditreat sebagai hubungan yang variabel sorry, linear karena di realitanya nggak ada hubungan linear sehingga kita harus mendekati pada hubungan yang sifatnya sistemik. Nah, maka dari itu saya mau coba fokus Ibu pertanyaannya interaksi antara variabel risiko sama inovasi. Bagaimana sih secara model mereka itu berinteraksi secara linear maupun secara sistemik itu karena kan kita sering berangkat pada bias bahwa semakin kita meningkatkan pengelolaan risikonya maka itu akan menghambat inovasi. Apakah seperti itu masih berlaku dari menurut pemahaman Bu Firda maupun Prof. Roy? Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bram. For your information, Prof. Roy, Mas Bram ini termasuk salah satu dosen muda di finance juga. Saya juga masih muda. Wah iya, muda banget ya Prof ya. Iya, Prof muda saya bayi kali ya. Iya. Definisi tua itu 10 tahun lebih tua dari kita. Oh Jadi iya, dinamis, 10 tahun. nggak pernah tua kita. Oke. Betul Pak Hari? Iya, age is just a number. Benar-benar Prof. Oke, jadi pertanyaan itu. Sambil Bu Firda lagi mikir-mikir, saya bikin exercise dulu deh. Ini masih bisa nyambung nggak? Ya. Nah, ini exercise non-linear thinking. Nah, ini ntar dulu. Mana tadi? Ups. Oh ya. Ya, banyak kabel nih risk management nih perlu nih. Oke, mana tadi? Ini. Ini dia. Oke. Udah masuk belum? Ya. Jadi ini exercise tentang non-linear thinking ya, bahwa udah, coba ya. So, ini kenapa ini ada? Bukan di sini. Udah, tadi sampai sini ya. So, kita latihan kreativitas non-linear thinking. Misalnya nih, siapa yang ulang tahunnya bulan Januari, Februari, Maret, April di sini ada? Ada? Pak Hari termasuk nih kayaknya nih. Oke, jadi ceritanya taruhlah ada 4 orang ya gitu ya. Ini ada kue tart. Kue tartnya dipotong sama 4 orang yang ulang tahun ya. Jadi masing-masing pegang satu pisau, potongnya gini ya. Ini linear thinking lurus. Tuk. Jadinya cuma 5. Nggak cukup, di sini ada banyak orangnya ya. Nah coba, bisa nggak bikin jadi 8? Gimana cara potongnya? Bisa nggak? Bisa. Ya, pada main silat di udara semuanya ya. Oke, kayak gini, next ya. Terus
Udah stop dulu. Ya, nanti dulu. Jangan dulu. Jadi pokoknya gampangnya gini kan, satu gini kan, silang dan seterusnya. Itu 8 ya. Bisa jadi 9 nggak? Jangan dulu. Jangan. Bisa jadi 9 nggak? Bisa. Gimana? Gimana yuk? Gimana? Bisa-bisa aja. Kalau tadi 8 gampang kan gini kan? Gitu. 9 gimana? Ya, 2 begini kan? 3. Bisa 10 nggak? 10? Gimana? Nggak, itu potongnya udah 5 kali. Potongnya cuma boleh 4 kali. Gimana? Bisa 10 nggak? Tadi kan 9, 1, 2, 3, 4, 3 ya, 9. 10 bisa nggak? Gimana? Ayo. Gini, 1, 2, gimana? 1, 2-nya gini, tapi 3, 4-nya nyilang begini. Kayak kali, jadinya 10 kan? Karena garisnya harus berpotongan lebih dari 2 kali. Ya. Terus 10 kali itu ada 2 garis yang berpotongannya 2 kali, ada 2 garis yang berpotongan 3 kali. Jadi gini, ini kan lingkaran, 1, 2, 3, 4 kan? Jelas? Yang garis hilangnya berpotongan 3 kali kan? Yang garis ini berpotongan 2 kali. Bisa 11 kali kalau keempat garisnya berpotongan 3 kali. Ya, coba nah ini klik nih 11 kali. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kenapa bisa berpotongan jadi 11 tadi? Karena tiap garis berpotongan 3. Apa? Mencerminkan apa? Mencerminkan interaksi, koordinasi ya. Itu penting. Jadi bisa hasilnya lebih banyak. Nah sekarang pertanyaannya, bisa 12 kali nggak? 4 kali potong. Gimana caranya? Pakai cara ini udah nggak bisa. Mesti ada non-linear thinkingnya Pak Hari tuh. Pak Hari udah tahu jawabannya. Bisa 12 kali, 4 kali potongnya. Bisa nggak? Kalian punya handphone, punya itu. Ayo coba. Ya, buktikan bahwa kalian bisa. 12. 4 kali potongnya. Kalau pakai cara gini sih udah mentok. Bisa 12 kali. Kalau gimana? Udah? Bisa? 12 kali. Ada udah dapat? Kalau pakai cara mikirnya gini nggak bisa 12 kali. Anda harus mengubah cara pikir Anda ya. Tadi Pak Hari udah kasih clue tuh ya. Apa ngangguk-ngangguk apa? Apa ceritanya? 12. Oke. Kan gini ya. Kemudian potongnya nah kayak gitu ya. Gini jadi satu yang lingkarannya dipotong 1, 2 itu udah jadi 4 kan. Kemudian kan dia punya tebal kan. Dipotong tebalnya 2 jadi 4 kali 3 kan jadi 12 kan. 12. Bisa 14 nggak? Tantangan selalu meningkat dalam kehidupan ini. 14 bisa nggak? Iya makanya belum cukup kalau cuma 12 kuenya. Harus 14 4 kali potong. Bisa nggak? Ayo coba mikir. Pakai handphonenya gini-gini gitu. Ini sekalian latihan berpikir non-linear. Ya. Karena kebanyakan kita ini terbiasa untuk berpikirnya linear. Jadi memang perlu dilatih otak untuk berpikir non-linear. Karena ada banyak peluang-peluang yang akan muncul kalau kita bisa membuka cakrawala pikiran kita. Nyerah? Nah, udah kasih tahu deh nih. Next. Ini kan 11. Ini terus terus baru 11. Terus klik 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru dikali 2, jadi 14, betul? Oke, jadi kita gabungkan 2 metode tadi. Perpotongannya harus banyak, tapi memanfaatkan tambah dimensinya, gitu ya. Tapi, aduh, ini kok dapatnya kecil, ini dapatnya gede, nggak adil. 14 tapi nggak adil. Bisa nggak dapat 16 tapi adil? Nah, gimana caranya? Udah jangan diklik dulu. 16 tapi adil. 4 kali potongnya. Ini belajar latihan non-linear kan?
Jelas? Gimana caranya non-linear? Iya, jangan cuma gini-gini. Ayo coba di belakang mau kasih tahu temennya, bisa nggak? Gimana? Coba ada kertasnya nggak? Kayaknya bisa deh, bisa. Albert bisa nggak? Nah, gimana orang konstruksi harus bisa nih. Kalau ini 14 tapi nggak adil, maunya 16 tapi adil. Adilnya bentuknya sama, size-nya sama, 4 kali potong, jadinya 16. Gimana tuh? Saya kasih waktu 1 menit, kalau enggak nanti sampai malam. 30 detik lagi. Mirip seperti ini, nggak mirip kayak gini, gimana? Tapi bentuknya jadi berantakan gitu, ya nggak? Harus bentuknya persis sama dan size-nya persis sama. Kalau kamu caranya begitu berantakan kan? Yang satu ada kecilnya, satu gedenya, ini harus persis sama. Adil. Adilnya artinya sama. Persis sama bentuknya, persis sama size-nya. Kalau pakai cara gini nggak bisa. Mesti ada cara yang lain. Nah gitu ya. Kak udah 1 menit. Tadi sebenarnya jawabannya sudah ada disebutkan oleh Pak Hari. Tadi tentang martabak. Pernah beli martabak manis? Pernah. Gimana cara motongnya? Nah, kan? Jadi lingkaran, ada nggak sih di situ? Mungkin nggak ada. Anyway, kayaknya itu udah habis. Ada nggak? Coba klik lagi. Nah ini, coba klik. 1 kali dipotong, jadi 2 kan? Terus ditumpukkan, dipotong 2 kali, jadi terus klik 4. Kemudian tumpuk lagi, potong 3 kali, jadi 8. Potong 4 kali 16, persis kan? 16 sama kan? Nah, nggak kepikir tadi kan, baru setelah dikasih tahu baru kepikir. Memang ini latihan untuk non-linear thinking ya. Jadi kalau Anda merasa mentok, jangan-jangan itu ada variabel yang Anda lupa ya. Tambah variabelnya, kemudian tambah metodenya, ya, sehingga lebih komprehensif. Akibatnya yang tadinya nggak mungkin dengan pakai metode yang pertama, dengan cara yang pertama, cara berpikir yang pertama, akhirnya jadi mungkin, gitu kan? Tadi mana kepikir bisa 16 tapi adil gitu ya. Ternyata bisa kok. Nah ini belajar dari local wisdom ya. Nggak harus jauh-jauh di luar negeri. Dari tukang jual martabak tiap hari tadi ya. Oke, dari saya cukup sekian. Makasih. Oke, terima kasih Prof. Roy atas penjelasannya yang sangat menarik ya ternyata ya. Oh, Prof. Roy juga suka mengarang lagu. Wih, mantap. Apa kita dengerin suara lagu, suaranya? Enggak, ya? Enggak. Kita ada piano nih, Prof, di beranda. Oh, boleh enggak? Oke, itu tadi dari jawaban dari Prof. Roy terkait bagaimana sistem berpikirnya untuk linearity ya, Pak. Ya, Prof ya. Dan juga bagaimana sistemiknya. Tapi kalau dari Bu Firda gimana nih, Bu Firda? Ada mau tambahan nggak? Silakan Ibu. Di dalam buku itu emang ada 3, terus mutu, risk dulu baru mutu. Apakah risiko itu berpengaruh kepada mutu? Ya, tapi seberapa banyak itu juga ada dalam disertasi saya. Tetapi dia tidak selinier itu gitu ya. Apakah kalau manajemen risikonya bertambah besar, maka mutunya menjadi bagus? Kan enggak juga gitu ya. Jadi dia hanya menjaga supaya itu tuh konstan. Kenapa ada internal audit, kenapa apa supaya konstan begitu terus tidak menurun gitu ya. Bahkan diangkat menjadi naik-naik terus. Jadi fungsinya si manajemen risiko itu seperti ganjelan gitu ya. Jadi dia enggak kalau ada slope itu dia nggak akan turun karena mutu itu salah satu dimensinya adalah konsistensi. Nextnya di buku saya selanjutnya itu berpikir secara sistem di tiga segitiga itu yang akan saya bahas. Jadi nantikan buku saya selanjutnya. Pertanyaan sudah ya, kuis ya, kuis boleh. Dari saya 1, dari Prof. Roy 1 berhadiah buku. Ada 4 buku ya. Tapi 2 buku book chapter saya di situ, dan yang terakhir ada buku saya 1. Jadi 3 book chapter dan 1 buku saya sepenuhnya. Bisa dibeli langsung tanda tangan saya dan Prof. Roy juga ada. Prof, kayaknya kita harus kolaborasi bikin buku, Prof.
bersama dosen yang lain. Oke. Terus pertanyaan pertama saya, siapa nama guru manajemen mutu yang di Jepang tadi ya, yang menciptakan Red Beat Experience? Silakan, Ayu nggak boleh. Ayu nanti udah dapat. Iya. Yang lain silakan. Nama guru manajemen mutu yang terkenal tadi sudah saya sebutkan. Cristiano Ronaldo. No. Edward Deming ya, Bram satu. Bram boleh dapat buku yang mana? Yang... Itu udah pasti dapat buku. Oh ya udah, yang lain nggak boleh. Tapi udah dikasih tahu. Ya udah. Ya. Kuisnya saya masih ingat nggak tadi the best 8H isinya apa? Ayo, B-nya apa, E-nya apa, S-nya apa, T-nya apa? Nggak harus semuanya, tapi sebagian bener aja udah boleh kok. BEST 8H, 8H-nya apa aja? Google. Boleh nyontek, boleh. Iya, boleh. Apa tuh? Ah, mantep. Yes. Betul sekali. Iya, betul. Dua-duanya tuh yang kerjasama dapat dua-duanya. Oke, jadi udah berapa yang dapat? Ini yang pesertanya ada berapa sih totalnya? Semua. Oke, kalau gitu semuanya dapat buku, nanti saya yang beli bukunya, dikasih kepada semuanya. Udah dibagiin semuanya, nanti hitung berapa. Jalan-jalan ke Bogor, ada restoran di depan Kebun Raya Bogor, Samsara, itu milik beliau yang baru opening kemarin. Ya, Dekat silakan. lapangan Sempur. Kalau kan sekarang one way itu ya, kalau ngiterin Kebun Raya. Jadi kalau dari lapangan Sempur, nanti setelah lewat itu sebelah kirinya itu ada restoran Samsara. Punya anak saya, bukan punya saya. Saya di belakang layar aja kok. Dia bilang Prof. Roy nanti dikasih diskon 50%. Masa 50%, 150% dong. Waduh. Oke, semuanya dapat buku. Ya. Udah selesai. Yuk, foto bersama. Ya. Oke, terima kasih atas sesi diskusinya ya dengan Prof. Roy dan juga Bu Firda dan juga peserta yang tadi udah banyak bertanya, kemudian sharing juga dari Pak Hari ya terkait pengalamannya di industri konstruksi ya, sangat menyenangkan sekali. Ternyata banyak yang antusias ya. Bahkan Pak Albert sampai jauh-jauh. Dari mana Pak? Oh deket ya. Iya. Jadi nggak jauh ya, nggak jadi deh. Oke, oke kalau gitu sebenarnya saya pengen kemarin sempat baca dikit tentang bukunya Bu Firda. Jadi saya mau mengutip nih salah satu kutipan yang sangat saya sukai dari kata-katanya beliau. Katanya gini, jika kita menyukai apa yang kita lakukan, kemauan kuat yang dimiliki akan menerangi jalan ke depan bahkan di tengah masa-masa gelap dan sulit. Widih, mantep ya. Oke, itu saja dari sesi diskusi dengan Prof. Roy dan juga Bu Firda. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman juga mungkin akan kepikiran mau bikin buku juga, menulis gitu ya tentang apapun itu. Kalau gitu, terima kasih semuanya. Kita foto bareng dulu. Kemudian juga tadi katanya Prof mau ngasih buku. Ya Prof ya. Jadi, wih mantap. Buku yang lain boleh nggak Prof? Nawar kan deh. Oke, kalau gitu saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih semuanya. Silakan Mas. Baik Bapak dan Ibu, kita foto bersama terlebih dahulu.